Bayangkan kamu sedang berjaga di sebuah rumah sakit di tengah malam yang sunyi. Hujan turun deras di luar. Lorong-lorong rumah sakit terasa lebih sepi dari biasanya. Lalu seorang perawat datang menghampirimu dan berkata, "Dok, ada beberapa pasien di lantai 5 yang perlu dikunjungi. Bisa sekarang?" Kamu tidak berpikir macam-macam. Ini hanya tugas biasa, seperti malam-malam sebelumnya. Tapi saat kamu naik ke lantai 5, ada sesuatu yang berbeda. Koridornya terlalu sepi. Lampu-lampunya redup, berkedip-kedip, dan di meja perawat hanya ada satu orang duduk diam. Tatapannya kosong. Tapi yang lebih aneh, beberapa jam kemudian, kamu mendapat laporan bahwa kamu tidak pernah pergi ke sana. Dan saat kamu mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, kamu menemukan sebuah berita lama tentang seorang dokter muda yang tewas di lantai 5 rumah sakit ini 5 tahun yang lalu. Dan ketika kamu melihat fotonya, itu adalah dirimu sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi di lantai 5? Apakah kamu masih hidup? Ataukah kamu hanyalah seseorang yang kembali ke tempat yang seharusnya tidak bisa ditinggalkan? Dengarkan cerita ini sampai akhir. Tapi hati-hati, karena mungkin kamu juga akan terjebak di dalamnya. Hujan turun deras malam itu. Rintiknya menabrak jendela-jendela besar di rumah sakit Saraswati Medika, menciptakan suara gemericik yang samar namun konstan. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, membuat beberapa tenaga medis yang bertugas di shift malam sibuk mengeratkan jas mereka atau sekadar mengusap lengan untuk mengusir hawa dingin yang menempel di kulit. Di ruang dokter, seorang pria muda bernama Dr. Reza Mahendra tengah duduk di meja kecilnya. Matanya terasa berat, tetapi pikirannya tetap harus fokus. Di hadapannya beberapa berkas pasien tergeletak, menunggu untuk diperiksa. Aroma khas rumah sakit, campuran antiseptik, alkohol, dan sedikit bau obat menyelimuti ruangan. Reza melirik jam tangan. Dini hari, malam terasa begitu panjang. Ya, bersandar di kursinya, menghela napas dalam-dalam. Ini adalah bulan kedua ia menjalani program koas di rumah sakit ini. Lelah adalah sesuatu yang sudah ia anggap biasa. Tapi, ada sesuatu yang berbeda dengan malam ini. Ada ketidaknyamanan yang mengusik, perasaan samar seolah-olah ia diawasi. Lalu, suara itu datang. Ceklek. Pintu ruang dokter terbuka pelan, menyisakan celah kecil sebelum akhirnya terbuka sepenuhnya. Seseorang berdiri di sana. Seorang perempuan dengan seragam perawat berwarna putih gading. Wajahnya pucat, kantung matanya terlihat menghitam, dan sorot matanya datar. Dia adalah Suster Mira, salah satu perawat senior yang sering bertugas di malam hari. Namun ada sesuatu yang aneh pada dirinya malam ini. Biasanya Suster Mira berbicara dengan nada cepat, tegas, dan sedikit cerewet. Tapi kali ini, suaranya terdengar, datar dan kosong. "Dok, ada beberapa pasien di lantai 5 yang perlu dikunjungi. Bisa sekarang?" Reza mengerutkan dahi. Lantai 5? Sesuatu terasa janggal. Seharusnya lantai itu sudah selesai diperiksa oleh tim dokter sore tadi. Tidak ada laporan pasien dengan kondisi gawat di sana. Jadi, kenapa tiba-tiba ada panggilan untuk visit di lantai itu pada jam segini? Reza ingin bertanya, tetapi bibirnya terasa keluh. Ia hanya menghela napas dan akhirnya mengangguk. "Baiklah, saya berangkat sekarang." Suster Mira diam. Ia tidak tersenyum, tidak mengucapkan terima kasih, tidak mengatakan apa-apa lagi. Hanya berdiri di ambang pintu, memperhatikannya dengan tatapan kosong sebelum berbalik dan pergi begitu saja. Reza melirik jam tangannya sekali lagi. 33.
Hawa dingin semakin menyusup ke kulitnya, dan ia pun melangkah keluar. Koridor rumah sakit terasa lebih sepi dari biasanya. Cahaya lampu neon di langit-langit bersinar pucat, memancarkan warna putih kebiruan yang terasa dingin. Di kejauhan, suara langkah sepatu perawat terdengar samar. Tapi lorong ini kosong, tidak ada siapapun. Reza berjalan menuju lift yang terletak di ujung lorong. Saat ia menekan tombol 5, pintu lift terbuka dengan bunyi berdenting kecil. Ia masuk dan berdiri di tengah, mengamati pantulan dirinya pada dinding lift berbahan baja. Matanya sedikit merah karena kelelahan. Wajahnya terlihat tirus. Sambil menunggu pintu tertutup, ia memijat pelipisnya. Kemudian tepat sebelum pintu benar-benar tertutup, ia melihat seseorang berdiri di ujung koridor. Seorang wanita mengenakan seragam perawat, berdiri diam, tidak bergerak. Wajahnya tidak terlihat, tertutup oleh bayangan. Jantung Reza mencelos. Ia berkedip, dan saat matanya terbuka kembali, sosok itu sudah tidak ada. Pintu lift tertutup sepenuhnya. Reza menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Mungkin aku terlalu lelah, gumamnya pelan, tapi ada sesuatu yang mengusik pikirannya. Tadi, sosok itu berdiri di tempat yang sama dengan Suster Mira sebelumnya. Angka di layar digital menunjukkan 5 peromas lift berhenti. Ding, pintu terbuka perlahan. Lantai 5 terasa berbeda. Koridor di depannya gelap. Hanya ada satu lampu di ujung yang berkedip-kedip, menciptakan efek cahaya yang berdenyut, seperti jantung yang berdegup lambat. Reza mengernyit. Biasanya lantai 5 cukup terang, dengan beberapa perawat berjaga dan suara peralatan medis yang berbunyi. Tapi sekarang, tidak ada siapa-siapa, hanya ada keheningan. Udara terasa lebih dingin, hampir seperti berada di dalam ruang pendingin. Mayat. Dengan ragu, Reza melangkah keluar dari lift. Sepatu dokternya mengeluarkan bunyi krek di lantai yang terasa sedikit lembab. Bau obat bius bercampur dengan sesuatu yang aneh, seperti bau besi atau darah. Di depan ruang perawat, ia melihat seseorang duduk diam di balik meja. Suster Mira, Dr. Reza, berhenti di tempat. Darahnya berdesir. "Suster," suaranya sedikit bergetar. "Bukankah tadi kita bertemu di bawah?" Suster Mira tidak menjawab. Kepalanya perlahan menoleh ke arah Reza, terlalu lambat untuk ukuran manusia biasa. Sorot matanya kosong. Wajahnya tetap pucat. Bibirnya sedikit terbuka, seakan ingin mengucapkan sesuatu, tapi tidak ada suara yang keluar. Reza menelan ludah. Ada sesuatu yang sangat salah di sini, tapi ia mencoba mengabaikan perasaan itu. Dengan tangan sedikit gemetar, ia membuka catatan pasien dan melangkah ke kamar pertama. Ia tidak ingin berlama-lama di sini. Reza meraih gagang pintu kamar pertama dan mendorongnya perlahan. Pintu itu berdecit. Lalu, bruk, pintu itu terbuka sendiri. Dan apa yang ia lihat di dalam membuat darahnya membeku. Pintu kamar pasien terbuka dengan sendirinya. Udara dingin segera menyambut, menusuk kulit Reza hingga ke tulang. Aroma antiseptik yang khas di rumah sakit bercampur dengan sesuatu yang lebih tajam. Bau besi, darah. Tangan Reza sedikit gemetar saat ia mengangkat senter kecil dari sakunya dan mengarahkannya ke dalam ruangan. Lampu utama di kamar itu tidak menyala. Hanya ada cahaya remang-remang dari luar jendela yang terkena pantulan petir sesekali. Tempat tidur pasien ada di tengah ruangan. Selimutnya tertata rapi. Namun, ada sesuatu yang janggal. Di atas ranjang itu terbaring seorang pria tua dengan mata terbuka lebar, menatap lurus ke langit-langit. Mulutnya menganga. Ekspresi wajahnya membeku seperti seseorang yang baru saja menyaksikan sesuatu yang mengerikan. Dan yang paling mengerikan,
Lehernya tersayat lebar dari satu sisi ke sisi lain, menyisakan luka menganga yang menghitam. Reza mundur selangkah. Jantungnya berpacu cepat. Ia ingin berteriak, tapi tenggorokannya tercekat. Seluruh tubuhnya menegang, napasnya memburu. Ini tidak mungkin. Ia baru saja melihat daftar pasien tadi, dan tidak ada laporan kematian di lantai ini. Jika ada pasien yang meninggal, pasti sudah ada catatan dan prosedur yang dilakukan oleh dokter jaga sebelumnya. Tetapi pria ini sudah jelas-jelas mati. Dan caranya mati bukanlah sesuatu yang wajar. Reza menarik napas dalam-dalam, berusaha tetap rasional. Mungkin ada kesalahan administrasi, mungkin pasien ini sudah meninggal lebih awal tanpa ada yang mengetahuinya. Tapi, kenapa lantai ini begitu sepi? Kenapa tidak ada satupun perawat lain di sini selain Suster Mira? Ia berbalik untuk keluar dari kamar. Tapi, Suster Mira kini berdiri tepat di ambang pintu, menatapnya tanpa ekspresi. "Pasiennya kenapa, Dok?" Reza terdiam. Sorot mata wanita itu kosong, tidak menunjukkan keterkejutan atau kepanikan seperti seharusnya. Seakan dia sudah tahu dari awal apa yang ada di dalam ruangan ini. Reza menelan ludah. Pasien ini, ia ragu harus berkata, "Apa?" Suster Mira tetap diam, kepalanya sedikit miring, seperti sedang mengamati sesuatu. Seketika, lampu di dalam kamar mulai berkedip-kedip, dan suara berdetik pelan terdengar. Tik, tik, tik. Reza melirik ke jam dinding di dalam kamar. 1:45, tapi ada sesuatu yang salah. Jarum detiknya tidak bergerak. Detikan itu tidak berasal dari jam. Reza berbalik perlahan, dan pasien yang tadi mati itu kini menatapnya. Matanya yang tadinya kosong, kini fokus tepat ke arah Reza. Reza langsung terdorong ke belakang. Punggungnya menabrak Suster Mira yang masih berdiri di ambang pintu. Tiba-tiba pasien itu duduk tegak. Gerakannya cepat, terlalu cepat untuk seseorang yang baru saja mati. Reza melangkah mundur, napasnya tercekat di tenggorokan. Senter kecil yang ia pegang sedikit gemetar. Cahaya dari alat itu menyorot wajah pasien yang kini tersenyum terlalu lebar. Darah di lehernya tidak lagi menetes, tetapi kulit di sekeliling lukanya seperti mulai tertutup, kembali perlahan, seakan luka itu tidak pernah ada. "Dokter," suara serak. Pasien itu terdengar. Reza membeku di tempat. "Kenapa tidak periksa saya?" Reza ingin lari keluar, ingin segera meninggalkan ruangan ini. Tapi tubuhnya seperti tidak bisa bergerak, seakan ada sesuatu yang menahannya. Perasaan terperangkap ini semakin kuat ketika pasien itu mengulurkan tangan kurusnya ke arah Reza. Jari-jarinya terlalu panjang, hampir seperti cakar. "Dokter, kamu sudah datang. Jangan pergi." Tiba-tiba, tirai putih di samping tempat tidur berkibar sendiri, seakan ada sesuatu yang bergerak di baliknya. Reza menoleh, jantungnya berdegup makin kencang. Di belakang tirai itu, ada sesuatu. Siluet samar tampak berdiri di sana. Bentuknya manusia, tapi tidak bergerak seperti manusia. Tirai itu berkibar lagi. Dan saat itu, Reza mendengar suara napas berat. Suara itu tidak berasal dari pasien yang baru bangun. Suara itu datang dari belakang tirai. Reza tidak tahan lagi. Ia segera mundur, meraih gagang pintu, dan menghambur keluar dari kamar pasien. Reza menelan ludah. Ada sesuatu yang sangat salah di sini, tapi ia mencoba mengabaikan perasaan itu. Dengan tangan sedikit gemetar,
Ia membuka catatan pasien dan melangkah ke kamar pertama. Ia tidak ingin berlama-lama di sini. Reza meraih gagang pintu kamar pertama dan mendorongnya perlahan. Pintu itu berdecit. Lalu, beruk. Pintu itu terbuka sendiri. Dan apa yang ia lihat di dalam membuat darahnya membeku. Pintu kamar pasien terbuka dengan sendirinya. Udara dingin segera menyambut, menusuk kulit Reza hingga ke tulang. Aroma antiseptik yang khas di rumah sakit bercampur dengan sesuatu yang lebih tajam. Bau besi. Darah? Tangan Reza sedikit gemetar saat ia mengangkat senter kecil dari sakunya dan mengarahkannya ke dalam ruangan. Lampu utama di kamar itu tidak menyala. Hanya ada cahaya remang-remang dari luar jendela yang terkena pantulan petir sesekali. Tempat tidur pasien ada di tengah ruangan. Selimutnya tertata rapi. Namun ada sesuatu yang janggal. Di atas ranjang itu terbaring seorang pria tua dengan mata terbuka lebar, menatap lurus ke langit-langit. Mulutnya menganga, ekspresi wajahnya membeku seperti seseorang yang baru saja menyaksikan sesuatu yang mengerikan. Dan yang paling mengerikan, lehernya tersayat lebar dari satu sisi ke sisi lain, menyisakan luka menganga yang menghitam. Reza mundur selangkah. Jantungnya berpacu cepat. Ia ingin berteriak, tapi tenggorokannya tercekat. Seluruh tubuhnya menegang, napasnya memburu. Ini tidak mungkin. Ia baru saja melihat daftar pasien tadi dan tidak ada laporan kematian di lantai ini. Jika ada pasien yang meninggal, pasti sudah ada catatan dan prosedur yang dilakukan oleh dokter jaga sebelumnya. Tetapi pria ini sudah jelas-jelas mati, dan caranya mati bukanlah sesuatu yang wajar. Reza menarik napas dalam-dalam, berusaha tetap rasional. Mungkin ada kesalahan administrasi, mungkin pasien ini sudah meninggal lebih awal tanpa ada yang mengetahuinya. Tapi, kenapa lantai ini begitu sepi? Kenapa tidak ada satupun perawat lain di sini selain Suster Mira? Ia berbalik untuk keluar dari kamar. Tapi, Suster Mira kini berdiri tepat di ambang pintu, menatapnya tanpa ekspresi. "Pasiennya kenapa, Dok?" Reza terdiam. Sorot mata wanita itu kosong, tidak menunjukkan keterkejutan atau kepanikan seperti seharusnya. Seakan dia sudah tahu dari awal apa yang ada di dalam ruangan ini. Reza menelan ludah. Pasien ini. Ia ragu harus berkata apa. Suster Mira tetap diam, kepalanya sedikit miring, seperti sedang mengamati sesuatu. Seketika, lampu di dalam kamar mulai berkedip-kedip dan suara berdetik pelan terdengar. Tik-tes, tik-tik. Reza melirik ke jam dinding di dalam kamar. Kalau 1140 malui, tapi ada sesuatu yang salah. Jarum detiknya tidak bergerak. Detikan itu tidak berasal dari jam. Reza berbalik perlahan dan pasien yang tadi mati itu kini menatapnya. Matanya yang tadinya kosong, kini fokus tepat ke arah Reza. Reza langsung terdorong ke belakang, punggungnya menabrak Suster Mira yang masih berdiri di ambang pintu. Tiba-tiba, pasien itu duduk tegak. Gerakannya cepat, terlalu cepat untuk seseorang yang baru saja mati. Reza melangkah mundur, napasnya tercekat di tenggorokan. Senter kecil yang ia pegang sedikit gemetar. Cahaya dari alat itu menyorot wajah pasien yang kini tersenyum. Tersenyum terlalu lebar. Darah di lehernya tidak lagi menetes, tetapi kulit di sekeliling lukanya seperti mulai tertutup kembali perlahan. Seakan luka itu tidak pernah ada. "Dokter," suara serak pasien itu terdengar. Reza membeku di tempat. "Kenapa tidak periksa saya?" Reza ingin lari keluar, ingin segera meninggalkan ruangan ini.
Tapi tubuhnya seperti tidak bisa bergerak, seakan ada sesuatu yang menahannya. Perasaan terperangkap ini semakin kuat ketika pasien itu mengulurkan tangan kurusnya ke arah Reza. Jari-jarinya terlalu panjang, hampir seperti cakar. "Dokter, kamu sudah datang, jangan pergi." Tiba-tiba, tirai putih di samping tempat tidur berkibar sendiri, seakan ada sesuatu yang bergerak di baliknya. Reza menoleh, jantungnya berdegup makin kencang. Di belakang tirai itu ada sesuatu. Siluet samar tampak berdiri di sana. Bentuknya manusia, tapi tidak bergerak seperti manusia. Tirai itu berkibar lagi. Dan saat itu, Reza mendengar suara napas berat. Suara itu tidak berasal dari pasien yang baru bangun. Suara itu datang dari belakang tirai. Reza tidak tahan lagi. Ia segera mundur, meraih gagang pintu, dan menghambur keluar dari kamar pasien. Reza berlari ke lorong. Ia tidak tahu kemana ia harus pergi, tetapi nalurinya mengatakan bahwa dia harus keluar dari lantai ini sekarang juga. Tapi saat ia sampai di tengah koridor, dia menyadari sesuatu yang sangat mengerikan. Lorong rumah sakit, yang tadi gelap dan kosong, kini berbeda. Lampu-lampu kembali menyala terang. Ruangan-ruangan pasien kini terlihat penuh dengan aktivitas. Beberapa pasien terlihat duduk di ranjangnya. Beberapa perawat terlihat berjalan mondar-mandir. Suster Mira kini berada di meja perawat bersama 2 perawat lainnya, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Reza berhenti di tempat, napasnya tersengal. Tadi, lantai ini kosong. Tadi dia melihat mayat hidup, tapi sekarang semuanya terlihat normal. Reza melihat ke arah kamar yang baru saja ia tinggalkan. Nomor kamarnya masih sama, tetapi ketika ia mengintip ke dalam, tempat tidur pasien kosong, tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Reza berdiri terpaku di tengah lorong, seluruh tubuhnya terasa dingin. Baru beberapa menit yang lalu, lantai ini terasa seperti dunia yang berbeda. Kosong, sunyi, dan dipenuhi dengan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Tapi sekarang, semua terlihat normal. Lampu-lampu menyala terang, perawat-perawat berlalu lalang, suara monitor jantung berdetak pelan dari dalam kamar-kamar pasien. Beberapa dokter muda yang ia kenal bahkan terlihat duduk di meja perawat, mencatat sesuatu di lembar rekam medis. Reza menoleh ke meja perawat. Suster Mira ada di sana. Lagi, tapi kali ini ia bersama 2 perawat lain, bercakap-cakap dengan santai. Wajahnya tidak lagi pucat dan kosong seperti sebelumnya. Kini ia terlihat seperti manusia biasa. Reza menelan ludah. Apakah aku baru saja berhalusinasi? Tapi semua yang ia alami tadi terasa terlalu nyata. Mayat pria tua dengan luka sayatan di lehernya. Suara napas berat dari balik tirai. Pasien yang bangun dari kematian dan menatapnya langsung. Tapi sekarang, saat ia menoleh kembali ke kamar yang tadi ia masuki, tempat tidur itu kosong. Tidak ada tanda-tanda pasien pernah berada di sana. Tidak ada bekas darah. Tidak ada aroma besi tajam yang tadi menusuk hidungnya. Tidak ada mayat dengan mata terbuka. Sialan, apa yang sebenarnya terjadi? Reza mencoba menenangkan diri. Mungkin ini hanya efek kelelahan. Ya, ia sudah berjaga selama lebih dari 16 jam. Mungkin pikirannya mulai bermain trik padanya. Tapi tetap saja, sesuatu tidak terasa benar. Ia mengambil napas panjang dan melangkah menuju meja perawat. Suster Mira. Wanita itu menoleh, tersenyum ramah. "Iya dok, ada yang bisa saya bantu?" Reza diam. Suaranya berbeda dari sebelumnya. Sekarang lebih normal, lebih hidup. Tidak ada nada datar dan kosong seperti saat ia datang menemuinya pertama kali.
Jantung Reza berdegup lebih cepat. Siapa yang ia temui sebelumnya? Tadi, saya baru saja visite di kamar 505. Pasiennya, yang pria tua itu. Suster Mira mengernyit. Kamar 505. Ia menoleh ke salah satu perawat di sampingnya, yang langsung membuka buku catatan pasien. Perawat itu tampak kebingungan. "Dok, kamar 505 kosong. Pasien terakhir yang ada di sana sudah dipindahkan ke ruang ICU 3 hari yang lalu." Dek Reza merasakan bulu kuduknya berdiri. Tidak mungkin. Tapi, aku barusan dari sana. Suster Mira tersenyum tipis. "Dok, mungkin Anda terlalu lelah. Shift malam memang bisa menipu pikiran kita kalau kita tidak cukup istirahat." Reza diam. Ia ingin percaya bahwa ini hanyalah efek kelelahan, tetapi sesuatu di dalam dirinya tahu bahwa ini bukan halusinasi biasa. Reza memutuskan untuk pergi dari lantai 5 dan kembali ke ruang dokter. Ia butuh waktu untuk berpikir, untuk memahami apa yang baru saja terjadi. Ia kembali menekan tombol lift. Saat pintu lift terbuka, ia melangkah masuk dan menekan tombol ke lantai 1. Denting lift terdengar pelan. Lilia 4, 3. Saat lift mencapai lantai 2, sesuatu terjadi. Ding! Lift tiba-tiba berhenti. Lampu di dalam lift berkedip-kedip dan suara statis samar terdengar dari speaker di langit-langit. Reza menegang. "Kenapa? Lift berhenti di lantai 2? Aku tidak menekan tombolnya." Saat pintu terbuka perlahan, lorong di lantai 2 gelap. Tidak ada siapapun, tidak ada suara, hanya kegelapan. Kemudian, tok, tok, tok. Seseorang mengetuk pintu lift dari luar. Reza menahan napas. Ketukan itu terlalu pelan, hampir seperti seseorang yang tidak ingin mengganggu, tetapi ingin memastikan bahwa dia tahu bahwa mereka ada di sana. Ketukan itu datang lagi. Tok, tok, tok. Reza merasakan jantungnya berdetak di dadanya. Tangannya bergerak ke tombol tutup pintu, menekannya berulang kali. Pintu lift tidak mau tertutup. Kemudian, sebuah tangan pucat muncul di ambang pintu. Jari-jarinya panjang, terlalu panjang, dan kukunya hitam. Reza tidak bisa bergerak. Matanya membesar saat sesuatu mulai muncul dari kegelapan luar sana. Wajah itu, wajah yang tidak memiliki mata, hanya rongga, hitam besar dengan lubang hidung yang tercabik, dan mulut yang menganga, seperti seseorang yang ingin berteriak. Tetapi suaranya telah dicabut dari tenggorokannya. Tangan itu mulai meraih Reza, dan tepat saat jarinya hampir menyentuh kakinya, ding, lift tertutup sendiri. Reza terjatuh ke lantai, napasnya memburu, tubuhnya gemetar hebat. Beberapa detik kemudian, lift bergerak lagi. 2. Tuh, saat pintu terbuka, ia langsung keluar, berlari ke ruang dokter. Ia tidak ingin berpikir, tidak ingin mencari tahu, ya ia hanya ingin keluar dari rumah sakit ini. Reza mengunci dirinya di ruang dokter, berusaha mengatur napas. Tangannya masih gemetar saat ia mengeluarkan ponselnya. Ia mencoba mencari informasi tentang rumah sakit. Ini mungkin ada laporan kejadian aneh atau sesuatu yang bisa menjelaskan apa yang terjadi padanya malam ini. Saat ia mencari di internet, sebuah artikel lama muncul, judulnya "Misteri Kematian di Lantai 5 Rumah Sakit Saraswati Medika." Reza menahan napas saat ia membaca lebih lanjut. 5 tahun lalu, seorang dokter muda ditemukan tewas di kamar 505 lantai 5 rumah sakit ini. Lehernya tersayat, dan ekspresi wajahnya membeku dalam ketakutan. Tidak ada tanda-tanda perlawanan,
tidak ada bukti seseorang masuk ke kamar itu. Kejadian ini masih menjadi misteri hingga sekarang. Tangan Reza mulai berkeringat. Ia menggulir layar lebih jauh ke bawah dan matanya membesar ketika melihat foto korban yang tewas di lantai 5 itu. Itu adalah dirinya sendiri. Jari-jari Reza membeku di atas layar ponselnya. Matanya terpaku pada foto mayat dokter muda yang tewas 5 tahun lalu. Leher tersayat. Wajahnya kaku dalam ketakutan. Tapi yang paling membuatnya nyaris kehilangan akal sehat, dokter itu adalah dirinya sendiri. Tidak, ini pasti salah. Ini tidak mungkin. Tapi foto itu jelas-jelas dirinya. Bibirnya yang sedikit tebal, bentuk hidungnya, bahkan tahi lalat kecil di bawah mata kirinya. Apa yang sedang terjadi? Tangannya gemetar saat ia membaca lebih lanjut. Dr. Reza Mahendra, seorang koas yang sedang bertugas di Rumah Sakit Saraswati Medika, ditemukan tewas secara misterius di kamar 505. Tidak ada saksi yang melihat kejadian tersebut, dan rekaman CCTV menunjukkan bahwa dokter ini terakhir kali terlihat masuk ke lantai 5 pada pukul 01.03 dini hari. Namun, tidak ada rekaman yang menunjukkan ia keluar dari lantai tersebut. Reza terhenyak konsertan Stones Todium Segaburiga. Itu adalah jam yang sama saat Suster Mira memanggilnya untuk visite tadi malam. Jantungnya berdebar liar di dalam dadanya. Ia merasa ingin muntah, ingin berteriak, ingin keluar dari ruangan ini. Tidak, ini tidak masuk akal. Tangannya mencengkeram kepalanya. Aku masih hidup. Aku di sini. Ini pasti kesalahan. Tapi saat ia kembali melihat layar ponselnya, layar itu mati sendiri. Reza terhenti. Suara napas berat itu terdengar lagi. Pelan, dekat. Ia bukan satu-satunya yang ada di ruangan ini. Reza membeku di tempat, menajamkan pendengarannya. Suara itu datang dari belakangnya. Seseorang ada di ruangan ini bersamanya. Perlahan, ia menoleh. Di balik meja, di sudut ruangan yang gelap, ada sosok yang berdiri di sana. Tinggi, kurus, dan wajahnya tidak memiliki mata. Reza tersentak ke belakang. Kursinya hampir terjatuh. Sialan, sosok itu diam, tetapi perlahan. Ia mulai bergerak maju. Langkahnya tidak menimbulkan suara. Bayangannya meluas di lantai, seakan tubuhnya tidak memiliki massa. Reza ingin lari, tapi tubuhnya membeku. Dan tepat saat sosok itu mendekatinya, sesuatu berbisik di kepalanya. Kamu sudah mati, Reza. Tidak. Reza mencengkram kepalanya. Suara itu bergema di dalam otaknya, menusuk hingga ke sumsum tulang belakang. Ini bukan pertama kalinya. Kamu sudah pernah ke sini sebelumnya. Dan kamu akan selalu kembali. Reza menggigit bibirnya sendiri hingga berdarah. Ia tidak ingin percaya. Ini tidak mungkin. Aku hidup. Aku nyata. Tapi kemudian, ia melihat pantulan dirinya di layar komputer yang mati di meja dokter. Dan sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Bayangannya tidak ada. Reza berlari keluar dari ruang dokter. Keringat dingin mengucur deras. Ia tidak peduli lagi. Ia harus keluar dari rumah sakit ini. Lorong-lorong rumah sakit kini terasa berbeda. Langkah kakinya menggema lebih keras, seperti tidak ada orang lain di sini. Suara napas berat itu kembali terdengar dari belakangnya. Tapi kali ini, ada sesuatu yang lebih mengerikan. Bersamaan dengan suara napas itu, terdengar suara langkah kaki yang menyeret sesuatu di lantai. Srek, srek, srek. Reza berlari lebih cepat, tapi setiap kali ia berbelok,
Lorongnya tidak berubah. Ia kembali ke tempat yang sama, seakan ia tidak bisa keluar dari sini. Ini tidak mungkin. Ini tidak nyata. Tiba-tiba, di ujung lorong, pintu lift terbuka. Sendiri. Di dalamnya, Suster Mira berdiri diam. Matanya menatap kosong ke arahnya. "Dokter, ayo kembali ke lantai 5. Pasien-pasien menunggu." "Tidak." Reza berlari ke arah tangga darurat. Ia akan keluar dari sini bagaimanapun caranya. Tapi saat ia membuka pintu tangga, yang ada di depannya bukanlah tangga darurat rumah sakit, melainkan koridor lantai 5. Ia telah kembali ke tempat ini lagi. Reza menyerah. Ia tidak bisa lari. Ia tahu bahwa ini tidak akan pernah berakhir. Pelan, langkah kakinya mulai bergerak sendiri. Seakan ada sesuatu yang menuntunnya menuju kamar Lamariseteklem. Ia merasakan sesuatu di dalam dirinya yang mulai memahami apa yang sedang terjadi. Ia sudah mati, dan sekarang ia akan melihat bagaimana dirinya mati. Dengan tangan bergetar, ia membuka pintu kamar 505. Lampu di dalamnya menyala remang-remang, dan di sana ada seseorang yang sedang duduk di ranjang. Seorang pria muda, mengenakan jas dokter putih yang berlumuran darah. Dan ketika pria itu menoleh, itu adalah dirinya sendiri, tapi wajahnya penuh darah, dan di tangannya ada pisau bedah yang masih meneteskan darah segar. Reza tercengang, tidak bisa berkata apa-apa. Lalu, kembarannya yang berdarah itu tersenyum dan berkata, "Sekarang giliranmu." Dalam sekejap, ruangan itu meledak dalam gelombang kegelapan, dan Reza terseret masuk ke dalamnya. Reza terhisap ke dalam gelombang kegelapan. Tidak ada suara, tidak ada cahaya, hanya kehampaan. Tubuhnya melayang dalam ruang yang tak berbentuk, seperti jatuh ke dalam lautan yang tak berdasar. Nafasnya tercekat, paru-parunya seperti kehabisan udara. Jantungnya berdetak semakin pelan. Kemudian, blam, Reza terjatuh ke lantai. Ia kembali berada di rumah sakit. Tetapi ada sesuatu yang berbeda. Lorong-lorong kini tampak lebih tua, lebih lusuh, lebih usang. Lampu-lampu neon berkelip redup. Beberapa di antaranya mati dan menciptakan sudut-sudut gelap yang mencekam. Dinding-dinding yang tadi bersih, kini penuh dengan noda hitam, seolah-olah ditumbuhi sesuatu yang busuk. Dan yang paling membuatnya merinding, udara dipenuhi dengan suara bisikan-bisikan. "Chunsh kasum saja." Reza berdiri perlahan. Ia berada di lantai 5 lagi. Di ujung koridor, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya mencelos. Kamar 505. Pintunya terbuka sedikit, dan dari celah pintu itu, ia bisa melihat dirinya sendiri. Duduk di tempat tidur, menangis terisak. Apa ini? Apa aku melihat masa lalu? Tapi kemudian, sosok lain muncul di dalam kamar itu, berdiri di dekat ranjang, tinggi, kurus, dengan wajah tanpa mata. Reza mengenalnya sekarang. Ia sudah melihat makhluk itu berkali-kali malam ini. Dan kali ini, ia tahu apa yang sebenarnya terjadi 5 tahun yang lalu. Reza menyadari sesuatu yang mengerikan. Ia bukan satu-satunya korban. Rumah sakit ini telah menelan banyak nyawa sebelumnya. Dokter-dokter muda yang tidak sengaja tersesat di lantai 5. Perawat-perawat yang mendengar suara-suara aneh di malam hari. Pasien-pasien yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Semuanya memiliki satu kesamaan. Mereka semua kembali. Aku tidak pernah bisa meninggalkan tempat ini, karena aku adalah bagian. Dari tempat ini, Reza merasa tubuhnya mulai dingin. Ia mencoba berlari, tetapi tubuhnya tidak merespons. Koridornya mulai memutar sendiri, seperti labirin yang menutup jalan keluarnya. Di sekelilingnya, suara bisikan-bisikan semakin kencang. "Kamu
Sudah mati. Kamu akan kembali selamanya. Reza menjerit dan menutup telinganya. Tetapi suara itu bukan hanya di luar. Suara itu ada di dalam kepalanya. Tiba-tiba, segalanya menjadi gelap lagi. Dan saat Reza membuka matanya, ia duduk di ruang dokter. Di hadapannya, beberapa berkas pasien tergeletak menunggu untuk diperiksa. Aroma antiseptik yang khas di rumah sakit menyelimuti ruangan. Ia melirik jam tangan. Show. Dini hari. Malam terasa begitu panjang. Kemudian, pintu ruang dokter terbuka perlahan. Seseorang berdiri di sana. Seorang perempuan dengan seragam perawat berwarna putih. Wajahnya pucat, kantung matanya menghitam, dan sorot matanya datar. Dia adalah Suster Mira. Dok, ada beberapa pasien di lantai 5 yang perlu dikunjungi. Bisa sekarang? Reza menahan napas. Ini sudah pernah terjadi sebelumnya, dan akan terus terjadi selamanya. Ia tidak akan pernah bisa pergi dari rumah sakit ini. Keesokan harinya, seorang dokter muda baru, Dr. Adrian, duduk di ruang dokter. Ia baru beberapa minggu menjalani koas di rumah sakit ini. Ia sedang mencatat hasil visit pasien ketika salah satu perawat datang ke arahnya. Dok, pasien di kamar 5 Roslam meninggal tadi malam. Dr. Adrian mengernyit. Kamar 5-5, bukannya kamar itu kosong. Perawat itu tampak ragu, lalu mengangguk. Seharusnya begitu, Dok. Tapi ada dokter yang melakukan visite ke sana tadi malam. Dr. Adrian menutup bukunya. Siapa? Perawat. Itu tampak ketakutan. Lalu dengan suara lirih ia menjawab, Dr. Reza. Dr. Adrian terdiam. Dr. Reza, siapa itu? Perawat itu menelan ludah. Lalu dengan suara hampir berbisik ia berkata, dokter yang sudah meninggal 5 tahun lalu. Cerita tamat.